Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fatiki. Saya dari program studi Ekonomi Syariah. NIM saya 241120098. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya ingin bercerita tentang tokoh filsuf terbesar di dunia Islam setelah Ibnu Sina. Namanya mungkin sudah kita kenal, yaitu Mulla Sadra, atau dalam bahasa Arab lebih dikenal sebagai Sodrul Muta'allihim. Dalam arti, dialah yang paling baik di antara filsuf dalam mempelajari hal-hal yang bersifat ketuhanan. Mulla Sadra adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Persia yang lahir pada abad ke-16 Hijriah. Tiga gurunya ialah Syekh Bahai Mirdamat dan Fendrisky yang merupakan pelopor mazhab pemikiran Isfahan yang terkenal di Iran, telah berhasil melatar belakangi lahirnya falsafah Mulla Sadra. Mulla Sadra adalah seorang filsuf yang telah menulis banyak karya. Di antaranya ialah yang pertama Al-Hikmah Al-Muta'alliyah, yang kedua Al-Mabda' wa Al-Ma'ad, yang ketiga Syawahid Al-Rubiyah fi Al-Manahij Al-Sulukiyah, dan yang keempat Al-Mafatih Al-Ghaib, yang kelima Kitab Al-Masyair. Kemudian ada banyak karya lainnya. Kehebatan intelektual dan ketinggian makom spiritualnya disaksikan oleh banyak ulama dan filosof. Sayyid Abu Al-Hasan Qazwini menganggapnya lebih sempurna dari Ibnu Sina. Sahabat Tabi'i menganggapnya sebagai tokoh tidak tertandingi dalam rasionalitas dan spiritualitas, serta berjasa dalam mengembalikan kejayaan ilmu-ilmu Islam berdasarkan ajaran-ajaran Ahlul Bait. Pada hal ini, saya ingin mengetahui tentang salah satu pemikiran filsafat dari Mulla Sadra, yaitu konsep Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Menurut beberapa sumber jurnal yang saya dapatkan, istilah Al-Hikmah Al-Muta'alliyah terdiri atas dua kata, yaitu Al-Hikmah yang berarti teosofi atau kearifan, dan Al-Muta'alliyah yang berarti transenden, tinggi atau puncak. Secara harfiah, Al-Hikmah Al-Muta'alliyah dapat diterjemahkan sebagai teosofi transenden atau kearifan puncak. Oleh sementara ahli, Al-Hikmah Al-Muta'alliyah dalam artian tertentu memang dinilai sebagai puncak aktivitas intelektual selama 1000 tahun dalam dunia Islam. Menurut Mulla Sadra, akal mempunyai keterbatasan sebagai alat pengetahuan, yaitu diperlukan suatu metodologi yang mensinergikan semua potensi yang ada sehingga masing-masing potensi itu dapat memaksimalkan dan mengambil perannya dalam mengantarkan manusia ke dalam kebenaran yang utuh dan puncak kesempurnaannya. Setelah mengkritik kaum filosof atau kaum rasional, selanjutnya kritikan Mulla Sadra ditujukan kepada kaum sufi yang hanya menutup diri pada rasa dan intuisi atau hati dalam mengambil kesimpulan, sehingga apa yang disingkap dan diketahui tertutup untuk dirinya sendiri, benar dan salahnya tidak bisa dipahami dan diketahui oleh orang lain, termasuk dirinya. Mulla Sadra mengatakan, kaum sufi biasanya mencukupkan diri pada rasa dan intuisi dalam mengambil kesimpulan, sedangkan kami tidak akan berpegang pada apa yang tidak berdasarkan pada bukti-bukti argumentasi rasional atau demonstratif. Setelah mengkritik kedua kelompok tersebut, Mulla Sadra kemudian menawarkan konsep filsafat yang unik dengan sebutan Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Dengan munculnya Al-Hikmah Al-Muta'alliyah yang merupakan bangunan raksasa kepemikiran Islam sepanjang sejarah pemikiran Islam, bahkan sepanjang sejarah pemikiran manusia. Karena di dalam filsafat Mulla Sadra hampir menyentuh seluruh tema-tema sentral kajian keilmuan yang pernah ada, mulai dari pemikiran Yunani sampai khasanah pemikiran Islam dikemas dalam sebuah sintesis besar menjadi suatu yang orisinal. Mulla Sadra mendefinisikan istilah hikmah dengan ungkapan kesempurnaan jiwa manusia melalui pengetahuan terhadap realita, segala sesuatu yang ada sebagaimana adanya, dan pembenaran terhadap kebenaran mereka yang dibangun berdasarkan bukti-bukti yang jelas, bukan atas dasar sangkaan dan sekedar mengikuti pendapat orang lain, sebatas kemampuan yang ada pada manusia. Jika Anda suka, Anda bisa berkata, kesempurnaan jiwa manusia melalui pengetahuan terhadap data
tata tertib alam semesta sebagai tata tertib yang bisa dimengerti sesuai kemampuan yang dimiliki dalam rangka mencapai keserupaan dengan Tuhan. Dapat dipahami bagaimana Muladhara berusaha menggabungkan dan mengharmoniskan sebagai pandangan terdahulu dan pandangannya sendiri melalui kreativitasnya serta kejeniusannya dalam berpikir. Semua unsur penting yang telah dikemukakan oleh pemikir sebelumnya, Ibnu Sina, Ikhwan Al-Safa maupun Suhrawardi, ia sintesiskan menjadi satu yang utuh sehingga terlihat menjadi suatu yang baru. Pemikiran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang dibangun oleh Muladhara tidaklah berasal sepenuhnya dari bangunan pemikiran sendiri, melainkan berdasarkan sumber dari berbagai karya pemikiran sebelumnya. Tetapi tidak dapat dikatakan pula bahwa pemikiran Muladhara adalah hasil dari menyatukan dan mengkolaborasikan pemikiran karya filsuf terdahulu. Penelitian yang mendalam, menyeluruh dan terintegrasi dengan baik terhadap fakta dan kebenaran agama dengan cara intuisi intelektual yang disertai pembuktian rasional telah memberikan Muladhara fondasi-fondasi, persoalan-persoalan dan berkemungkinan membahas hal-hal yang baru tentang filosofis. Dari sinilah kemudian dia menciptakan persoalan-persoalan baru, menemukan pandangan-pandangan yang baru dan mendalam yang tidak pernah bisa ditemukan melalui pemikiran saja. Dalam kajian pemikiran Muladhara tentang Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, ia berusaha mengkombinasikan dan memperbaiki berbagai pandangan para pendahulunya tentang hikmah, kemudian disintesiskan olehnya sebagai suatu yang baru. Menurutnya hikmah itu adalah kesempurnaan jiwa manusia melalui pada realita logika berlandaskan dalil-dalil pembenaran sebagai bukti yang jelas, bukan sekedar persangkaan dan mengikuti pendapat orang lain dalam rangka mencapai kesamaan dengan Tuhan yang Maha Sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut pemahaman saya, timbulnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah itu diawali dengan adanya 3 epistemologi Islam. Yang pertama, epistemologi kaum mutakallimin, mereka yang menganggap apa yang ada di otak dan apa saja yang masuk dalam akal ke pemikiran yang sehat. Lalu kemudian kaum sufi yang mengatakan bahwa kebenaran yang didasarkan dengan akal dan kebenaran itu adalah kebenaran yang rapuh, melainkan mereka menganggap kebenaran itu ialah melihat dari intuisi. Kemudian adanya ahli fikih yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu jika dilihat dari Al-Quran dan hadis. Lalu timbullah Muladhara yang membawa konsep Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu bisa dibenarkan dalam akal, bisa dibenarkan dalam intuisi, dan juga bisa dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis. Menurut saya, ini adalah pemikiran yang sangat hebat dari seorang filsuf dalam sebuah karyanya, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Arif Hakiki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.